Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan AG Channel melanjutkan pembahasan tentang figur-figur atau kandidat Pilgub NTB 2024. Kali ini kita akan mengulas Haji Muhammad Sukiman Azmi, Bupati Lombok Timur. Pekerja keras, detail, dan berdedikasi sekaligus rendah hati. Mungkin mewakili karakter personal maupun karakter kepemimpinan tokoh kita satu ini. Betapa tidak, dalam situasi sulit akibat pandemi, ekonomi melambat bahkan sebagian terhenti. Jika tidak mampu tumbuh, maka berupaya mengurangi risiko ekonomi yang lebih akut tentulah memadai. Dalam situasi yang kurang favorabel tersebut, Lombok Timur melaluinya dengan tingkat pertumbuhan negatif terendah seluruh NTB pada tahun lalu. Detail, kepemimpinan yang detail ditunjukkan beliau melalui kemampuannya membaca, menganalisis, dan mengeksekusi berbagai kebijakan dalam keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan sebagai tokoh yang berdedikasi, sebagai orang terdepan di Lombok Timur, mendorong beliau untuk harus menjadi orang pertama yang bisa mengirim pesan kepada masyarakatnya bahwa hidup harus terus berputar. Ekonomi dan perekonomian rakyat harus terus bergulir, meski dibatasi oleh economic constraint atau pembatasan ekonomi yang seringkali berada di luar kendali kita. Rendah hati. Sikap rendah hati ini akan segera dirasakan oleh siapapun yang pertama kali berjumpa dengan beliau. Sobat AG Channel yang berbahagia, beliau juga merupakan tipe pemimpin yang tidak terlalu silo dengan publisitas. Padahal beberapa capaian pembangunan yang ditorehkan bahkan berskala internasional. Beliau toh tetap rendah hati. Semua pencapaian ini adalah kerjasama semua pihak. Demikian ujar beliau pada satu kesempatan. Mendapat penghargaan dari Organisasi Kesehatan Dunia karena keberhasilannya untuk prestasi eliminasi malaria menuju dunia bebas malaria diberikan saat peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2022 lalu di Mandalika, Lombok Tengah. Kemudian penetapan Desa Tete Batu sebagai desa wisata terbaik mewakili Indonesia dalam kontestasi yang dilakukan oleh Badan Dunia WTO. Prestasi sebagai Bupati Terbaik Kampung Sehat 2021 dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dan yang juga tidak kalah prestatifnya, kita tarik ke belakang ketika beliau masih menjabat sebagai Dandim 1605 Selong, pernah membuka jalan baru dan masyarakat beramai-ramai mendatangi beliau untuk memohon agar berkenan nama beliau digunakan sebagai nama jalan baru tersebut. Namun beliau menolaknya dengan halus. Aku masih hirup nih, masih nak orang jalan. Demikianlah kerendahan hati beliau. Sesuatu yang mungkin menjadi barang langka saat ini. Sobat AG yang berbahagia, dari sedikit potret keberhasilan kepemimpinan beliau, ada satu benang merah yang dapat ditarik, yaitu kemampuan dan kekuatan untuk menggerakkan partisipasi dan meraih dukungan segenap stakeholder untuk setiap kebijakan yang telah dia putuskan. Hal ini tentu saja selaras dengan moto beliau, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Sebuah karakter personal dan kepemimpinan yang menyiratkan pentingnya keberanian yang penuh perhitungan dan kearifan. Sobat AG sekali lagi, sikap satria atau pemberani penuh perhitungan dan kearifan sebagai personality beliau tentulah tidak lahir dalam semalam. Sebagai perwira karir, beliau menempuh jalan berliku untuk sampai pada puncak dengan pangkat letkol, menduduki jabatan Dandim 1605 Selong.
Sikap penuh perhitungan beliau juga kembali teruji ketika memutuskan untuk beralih status menjadi ASN dan diangkat sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Agama RI pada 2004. Sukses dalam tata kelola pelayanan jemaah haji di Tanah Suci pada tahun 2007 seolah sebuah penegasan saja atas profesionalitas dan dedikasi beliau dalam bekerja. Setahun kemudian, tahun 2008, atas desakan masyarakat yang rindu kepemimpinan beliau, kemudian mencalonkan diri dan terpilih untuk pertama kalinya berpasangan dengan Haji Muhammad Syamsul Lutfi menjadi Bupati Lombok Timur periode 2008-2013. Sempat jeda pada periode 2013-2018. Periode kedua beliau 2018 hingga 2023 kembali maju dalam Pilgub Lotim, saat itu berpasangan dengan Haji Rumaksi, berhadap-hadapan dengan mantan wakilnya Haji Muhammad Syamsul Lutfi. Beliau menang dengan raihan suara di atas 40%, rebound yang sukses. Setahun terakhir kembali ramai terdengar keinginan arus bawah yang mendorong beliau untuk maju dalam Pilgub NTB 2024. Sebagai seorang ksatria pemberani dan penuh perhitungan, pekerja keras dan detil, buah dari pengalaman sebagai dandim yang bertanggung jawab dalam melindungi dan pertahanan masyarakat yang tidak menoleransi munculnya sekecil apapun ancaman. Dedikasi beliau dalam membangun bumi Selaparang tidaklah diragukan lagi. Sekali lagi, kemampuan dalam pemetaan wilayah, pengambilan keputusan yang cermat, ternyata sudah terasah sejak beliau mahasiswa. Terbukti, beliau pernah memegang jabatan prestisius sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang pada tahun 1979 dan Sekretaris Umum HMI Batko untuk Jawa Tengah dan DIY. Sobat AG channel yang berbahagia, lahir di Desa Rumbuk 30 Mei 1957 yang lalu. Menamatkan SD sampai SMA juga di Desa Rumbuk. Kemudian dilanjutkan S1 di IAIN Wali Songo Yogyakarta. S2 STIE Trianandra Jakarta pada tahun 2002. 28 tahun di militer dengan pangkat terakhir Kolonel Purnawirawan. Birokrat atau ASN Setjen Kemenak. Bupati 2 periode dengan latar belakang mentereng sedemikian rupa. Tak ada lagi kandidat yang menyamainya. Demikian komplit. Maka adalah suatu yang wajar sekali lagi bila Haji Muhammad Sukiman Azmi didorong oleh warga untuk melabuhkan biduknya di Pilgub NTB 2024 mendatang. Sekali layar terkembang, pantang bidut surut ke pantai. Kita tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.